Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, syukur ya Allah, luar biasa. Pocong satu. Madu, luar biasa. Ya, baik. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mas Bayu, tolong dibantu. Siap, bro. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Pak Guru akan melakukan presensi terlebih dahulu. Yeni, Kevin, ya, Alfia. Selanjutnya mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan semuanya berdiri menghadap ke depan semua. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Coba Pak Guru mau bertanya, ingin bertanya, apa usaha yang ada di sekitarmu? Pedagang apa? Sayur, ada pedagang sayur. Petani, iya. Kemudian ada apa lagi? Penjahit. Apa manfaat usaha tersebut? Nah, coba. Tujuan pembelajarannya yaitu keberagaman ekonomi masyarakat, kemudian kerjasama dalam bidang ekonomi lingkup ASEAN. Selanjutnya kita akan belajar tentang daftar riwayat hidup. Warga desa Pasanggrahan Ujung Berung ini harus kehilangan pekerjaan di salah satu anak perusahaan BUMN di Kota Bandung. Saat ini, Azri hanya bisa terus berusaha mencari pekerjaan baru agar bisa kembali mempunyai penghasilan. Tentang naiknya pengangguran di masa pandemi. Sekarang coba Pak Guru bertanya, ya, mengapa pengangguran terus meningkat di masa pandemi? Karena adanya virus COVID-19. Adanya virus, ya. Berakibat pada apa virus? Efeknya terhadap perusahaan bagaimana tadi? Perusahaan harus ya tutup. Yang tadinya punya pekerjaan karena perusahaannya tutup menjadi tidak punya pekerjaan. Bantulah agar Fasri Gumelar bisa menentukan wirausaha apa yang ada di lingkungan sekitar. Sekarang akan Pak Guru bagi ke kelompok yang baru. 3, 4, 5. Coba kamu amati di depan ini, ya. Di sini terlihat ada berbagai jenis usaha. Yang pertama ini usaha apa? Ya, tempel. Ada di sekitarmu? Tempel. Kemudian yang di tengah? Ya, pangkas rambut. Kemudian apa ini? Fotokopi. Peralatan yang harus dimiliki oleh bengkel motor apa saja? Apa? Obeng. Ya. Obeng. Boleh obeng, kemudian kunci-kunci, ya. Sekarang Pak Guru tanya, obeng dan perkakas lainnya dan lain-lain itu berasal dari Indonesia atau dari luar negeri? Menurut kamu, ya, Indonesia bisa membuatnya apa tidak? Bisa. Yang kedua, pangkas rambut. Sisir kira-kira dari dalam negeri atau dari luar negeri? Apa ini? Gunting. Dari mana? Ini mesin untuk memotong rambut. Nah, Made in China. made in China. Kenapa ini, ya, yang dari Cina bisa berada di Indonesia? Diimpor. Impor. Selanjutnya ini ada usaha satu lagi.
usaha fotokopi. Mesinnya dari mana? Iya, mesinnya dari luar negeri. Nah, selanjutnya coba. Ya, dalam menjalankan roda perekonomian suatu negara tidak bisa berdiri sendiri, ya. Namun diperlukan kerjasama dengan negara lain. Salah satu contohnya adalah kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Nah, daftar riwayat hidup adalah data ya, berisi informasi tentang diri seseorang. Ya, tujuannya itu untuk keperluan mendaftarkan diri. Misalnya mendaftarkan diri ikut lomba kesenian, ya, lomba menjadi anggota sebuah tim, menjadi pengurus suatu kegiatan, atau mendaftar untuk melamar pekerjaan. Nah, sekarang Pak Guru minta kamu membuat daftar riwayat hidup sederhana. Kamu buka LKPD-nya. Kita bantu Fasri Gumelar untuk mencari apa saja wirausaha. Silakan ya menggunakan Chromebook. Kamu tentukan akan mencari usaha apa. Silakan Chromebooknya dibuka terlebih dahulu. Itu yang digunakan oleh petani apa saja? Yo, apa-apa nanti diperbaiki. Apa saja petani? Senjatanya petani itu apa saja? Cangkul. Terus manfaatnya untuk apa bengkel? Nah, ya itu untuk memperbaiki. Ya, dari tengah dulu. Usaha di sekitarku. Dalam negeri cangkul, pupuk, gerobak, sekop. Dari luar negeri cangkul, sekop, mesin rumput, gunting rumput. Ya. Kemudian kewajiban sebagai pemilik memenuhi usahanya. bahan pokok manusia, mencukupi makanan pokok manusia, memenuhi kebutuhan hidup manusia, memenuhi kebutuhan hidup istri dan orang tuanya. Ini presentasi dari kelompok 3. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 3. Pedagang sembako bisa diekspor atau tidak bisa diekspor, dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat sekitar dan memudahkan masyarakat dalam mencari kebutuhannya. Manfaat usaha tersebut bagi lingkungan: dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat sekitar dan memudahkan masyarakat dalam mencari kebutuhannya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 6. Usaha di sekitarku: petani, sumber daya dalam negeri cangkul, benih, pupuk, luar negeri traktor, skop.
Kewajiban sebagai pemilik usaha wajib memelihara serta merawat kondisi kesuburan tanah di kebun atau di ladangnya. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Usaha bengkel motor, sumber daya dalam negeri, obeng, mur, tang, oli, sumber daya luar negeri, mesin pompa roda. Manfaat usaha tersebut bagi lingkungan untuk memudahkan orang yang kendaraannya sedikit rusak. Kewajiban sebagai pemilik usaha memperbaiki motor pelanggan, melaksanakan tugasnya dengan baik. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Sumber daya dalam negeri, pacul, skop, pancong, luar negeri, traktor, mesin pasca. Manfaat usaha tersebut bagi lingkungan, kita bisa memasak beras yang nantinya akan menjadi nasi yang kita makan. Tanggapannya apa? Bisa diekspor atau tidak, bisa. Sumber daya dalam negeri, pacul, skop, pancong. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Pedagang sayur, sumber daya dalam negeri, meja, kursi, plastik, keranjang. Manfaat usaha tersebut bagi lingkungan, menjaga kelestarian alam, menjaga kesuburan tanah, mengurangi pencemaran air. Usahanya tentang pedagang sayur, wajib membayar tempat waktu sesuai perjanjian yang ditentukan, menjual sayuran segar. Beri tepuk tangan untuk kelompok 7. Karena pedagang menjual sayuran dan dapat memenuhi kehidupan sehari-hari, sumber daya dalam negeri, keranjang dan plastik, luar negeri, kendaraan. Manfaat usaha tersebut bagi lingkungan, membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Kewajiban sebagai pemilik usaha adalah menjual sayur segar. Di situ. Menjual sayur segar. Setuju apa tidak menjual sayur segar kewajiban? Ya, setuju. Ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Mungkin tepuk salut. 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 Jadi setiap usaha pasti ada namanya sumber daya itu ada yang dari dalam negeri dan ada yang dari luar negeri. Hari ini tadi kita telah belajar apa saja? Yang pertama ada berbagai jenis usaha. Nah, kita harus menghargainya ya. Karena setiap usaha memiliki manfaat masing-masing. Belajar menggunakan Chromebook, senang apa tidak? Kemudian apa yang belum kamu pahami? Sudah paham semua apa belum? Selanjutnya untuk mengecek sejauh mana pemahamanmu tentang materi, Pak Guru bagikan soal evaluasi terlebih dahulu. Untuk yang nilainya masih di bawah KKM, nanti kita belajar lagi berkelompok dan mengerjakan ini kembali. Ya, sekian pembelajaran hari ini. Mari kita tutup dengan mengucap hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Pak Guru. Kalau ada kata yang kurang berkenan Pak Guru mohon maaf. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.